sering menjadi fenomena yang perlu kita pahami dan tanpa kita sadari. Fenomena ketika bulan Ramadan orang semua akan meningkatkan ibadahnya, tapi ada fenomena yang harus kita pahami bahwa ketika kita setelah sholat isya jangan sampai tinggalkan sholat rawatibnya, sholat ba'da isyanya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat rawatib ada 12 waktu. Sebelum subuh 4 rakaat, sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa khatib mengingatkan fenomena-fenomena seperti ini? Jadi setelah apa yang khatib sampaikan, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harap memberikan informasi juga kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, bahwa keutamaan pahala sholat ba'da isya itu jauh lebih besar nilainya daripada sholat tarawih yang mungkin 11 rakaat atau 23 rakaat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering khatib sampaikan, apabila khatib sudah naik mimbar, sudah mengucapkan salam, jangan sampai ada yang main HP, atau kita bercanda, atau kita ngobrol, atau sekedar menegur kawannya yang sedang ngobrol, karena tiada Jumatan baginya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fenomena itu sering kita lihat ketika setelah sholat isya orang itu asik mungkin dengan buka gadgetnya, menunggu sholat tarawih. Padahal sholat ba'da isya itu nilainya itu jauh lebih besar pahalanya itu daripada sholat tarawih. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mungkin ini disampaikan seperti ini, kalau gitu mendingan kita sholat ba'da isya aja daripada sholat tarawih. Tidak seperti itu. Tentunya kita punya keutamaan sendiri. Keutamaan sholat rawatib, sholat ba'da isya atau qobliyah isya itu adalah sholat rawatib, adalah sholat yang bisa menggantikan kedudukan sholat wajib kita. Jadi kenapa itu keagungannya, kenapa itu lebih tinggi nilai pahalanya dari sholat rawatib dari sholat isya? Karena sholat rawatib itu menggantikan apabila sholat fardu kita ada yang kurang baik, sholat rawatib itulah yang akan menggantikan. Maka dari itu sesibuk apapun sholat rawatib itu usahakan jangan sampai ditinggalkan. Dan sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi fenomena yang sudah terbiasa kita lihat. Maka dari khatib menyampaikan, kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, kasih tahu saudara-saudara kita, kasih tahu kawan-kawan kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat ba'da isya, sholat rawatib intinya. Karena kenapa yang kita bahas sholatnya ba'da isya? Karena ba'da isya mendekati menunggu sholat tarawih. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sholat tarawih kita mungkin ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, pun enggak masalah. Semuanya ada dalil sendiri-sendiri, jangan sampai kita mempermasalahkan. Yang kita permasalahan adalah saudara-saudara kita yang di luar yang belum pada sholat. Itu sudah cukup. Jangan sampai kita merasa paling benar, sholat saya 11 rakaat, sholat saya 23 rakaat, jangan sampai kita merasa paling benar. Karena yang merasa paling benar adalah adalah setan. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar di sini. Semua yang penting ada dalilnya, mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Enggak ada masalah. Yang masalah adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum sholat. Jadi ajalah mereka, ketuklah hatinya untuk bisa sholat.
Karena ketika ada teman kita belum sholat, sesungguhnya kita punya tanggung jawab untuk mengingatkannya. Apalagi sempat itu adalah bagian daripada keluarga kita. Jadi maka Allah selalu berpesan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Fasta'inu bisabri wa sholat, innallaha ma'asabirin. Allah mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi syaratnya kita meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Setelah kita sabar dan sholat, duniamu itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita yang tidak jelas adalah akhirat. Sedangkan kehidupan dunia itu sudah ada, sudah jelas. Banyak orang ketika kita itu sudah berjuang, sudah jungkir balik, sudah kemana-kemana, rupanya yang rezeki yang dapatkan rezeki orang lain. Tapi akhirat tidak jelas. Maka dari itu kita itu yang selalu diingatkan itu adalah kita itu akhirat itu perbaiki. Kita adalah untuk mencapai la'allakum tattaqun. Seperti kita orang puasa juga kita untuk mencapai tujuannya untuk mencapai orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang mencapai takut kepada Allah. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita itu merasa sudah ada gajian tiap bulan, mungkin kita tidak perlu berdoa, karena berdoa itu menjadi bagian daripada ibadah. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita perbaiki sholat kita, karena kita memasuki bulan Ramadan, kita adalah meningkatkan sholat kita. Di antara keutamaannya adalah meningkatkan sholat kita. Meningkatkan sholat kita yang sudah sholat 5 waktunya sudah alhamdulillah sudah kontinu, alhamdulillah sholat 5 waktu sudah tepat waktu, kita tambahkan sholat-sholat sunnahnya. Yang sholat 5 waktunya masih bolong-bolong atau masih akhir waktu, kita tingkatkan menjadi sholat wajibnya itu menjadi tepat waktu. Yang tadinya kita sholat itu hanya berangkat sendiri tanpa kita memikirkan teman kita yang masih main game, tempat kita yang masih rebahan, kita mengajak teman-teman kita yang masih rebahan, yang masih santai-santai. Karena dasar daripada iman adalah orang-orang yang ketika menerima panggilan hayya 'alas shalah, segera dia tuh hadir ke memenuhi panggilannya. Jadi ketika panggilan hayya 'alas shalah segera dia menghadiri panggilannya, maka orang itu mendapatkan kategori imannya itu standar. Kenapa dianggapnya imannya standar? Karena dipanggil dulu baru datang. Jadi siapa yang imannya itu lebih baik, imannya yang lebih baik adalah orang-orang yang mempunyai loyalitas. Loyalitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita sebelum waktu sholat kita sudah ada di tempat sholat. Sebelum waktu dia kumandangkan azan kita sudah mempersiapkan diri untuk datang ke masjid. Itu adalah orang-orang yang kategori orang-orang yang beriman itu lebih. Jadi orang-orang yang iman berstandar itu berarti orang-orang yang baru dipanggil hayya 'alas shalah baru dia datang. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana orang-orang yang sudah dipanggil hayya 'alas shalah sampai dia pun masih main game, bahkan dia tuh nggak sampai tidak datang untuk memenuhi panggilannya, berarti imannya hanya di bibir saja. Karena ukuran keimanan seseorang adalah diukur daripada sholat 5 waktunya. Fasta'inu bisabri wa sholat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta pertolongan kita adalah saat kita kerja. Itu kita secara tidak langsung kita bismillahirrahmanirrahim. Kita bekerja, bismillahirrahmanirrahim, kita mau berangkat bekerja, kita lagi berusaha minta pertolongan kepada Allah. Dengan sabar dan sholat adalah dengan tekun. Dan jangan tinggalkan sholat.
maka Allah akan cukupkan rezekinya. Ketika Allah mencukupkan rezekinya, bukan berarti Allah itu akan menambahkan rezeki yang berlimpah ruah, bukan. Mungkin rezekinya itu aja, tapi Allah itu akan memberikan kesehatan kepada kita. Sering barangkali kita dengar sama-sama kita gajinya sama, dia sudah menikah, kita ada yang belum nikah, tapi yang sudah nikah mungkin sudah kredit motor sudah selesai, atau bahkan rumah sudah ada. Disitulah letaknya keberkahan daripada rezeki itu. Jadi marilah kita sebentar lagi, 1 pekan lebih lagi, kurang lebih 10 hari kita memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, perbaiki sholat kita, karena ending daripada bulan Ramadan adalah kita dalam bulan penuh ujian. Ujian di situ adalah ujian kita untuk menghadapi setelah Ramadan. Setelah Ramadan apa yang tertinggal pada kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki sholat kita. Yang sholat kita masih bolong-bolong, yang sholat kita barangkali masih telat waktu. Ketika kita mendengar panggilan sholat, segeralah datang. Yang mungkin kita sekarang itu harus nunggu panggilan dulu baru kita datang, mulai hari ini kita berjanji kita akan mempersiapkan diri sebelum panggilan itu datang. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah dunia kita akan diperbaiki. Allah akan memperbaiki dunia kita. Allah akan mencukupi dunia kita. Ketika Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi permasalahan, bukan Allah perbuang masalah itu. Barangkali kita berdoa, ya Allah, berilah kekuatan dalam menghadapi cobaan dan kesabaran. Jadi Allah tidak membuang masalah itu, tapi Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi segala permasalahan. Itulah Allah Maha Kuasa, itulah Allah Maha Pengasih, memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang diridhoi. Jadi ketika kita, bukan berarti kita sudah sholat, bukan berarti kita tidak ada masalah, tapi Allah beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu. Jadi sebagai contoh, mungkin kita sama-sama mungkin kita bisa membawa beban yang begitu, tapi teman kita mungkin yang sama-sama juga dengan postur yang sama mungkin bisa membawa beban yang lebih berat. Jadi Allah berikan kekuatan untuk menerima beban itu. Bukan berarti Allah itu akan menghapus segala permasalahan, karena masalah di dunia adalah menjadi bagian daripada cobaan. Ketika kita menjadi contohnya, ketika kita ada suatu ketika kita mungkin jatuh di suatu jalan, mungkin kita akan melewati jalan berikutnya, kita akan hati-hati. Ketika kita sudah tahu di situ ada tempat yang berbahaya, mungkin kita akan menghindari jalan itu. Jadi sesungguhnya ujian dan cobaan itu adalah menjadi bagian daripada kita untuk mencapai keberhasilan kita, karena tanpa ujian kita tidak akan naik kelas. Dan sungguh pada para siswa itu yang ditunggu untuk naik kelas adalah ujian. Kapan dia akan naik kelas 2? Nunggu ujian dulu. Jadi ujian itu untuk orang-orang sekolah itu ditunggu. Maka dari itu ketika kita mendapatkan ujian, alhamdulillah kita hadapi. Fasta'inu bisabri wassalat, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikral hakim. Wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.